Dia organisasi itu seperti narkoba dia. Oh narkoba nggak? Kalau sekelas mendengar kata narkoba, ya kita melihat mendengarnya itu barang haram gitu kira-kira ya. Udah menakutkan gitu ya. Iya, ekstrim lah. Ya ekstrim lah pokoknya kan. Begitupun dengan organisasi. Organisasi itu menakutkan bagi mahasiswa. Tapi sekali dipakai nggak enak tuh. 2 kali, 3 kali lama-lama candu. Susah sekali untuk keluar dari dalam lingkaran itu. Halo teman-teman, hari ini aku tuh kedatangan tamu yang udah lama banget kita tunggu. Dia belum apa-apa udah ketawa loh. Dia lama udah ketawa. Nah, beliau ini merupakan orang yang banyak banget pengalamannya. Siapa dia? Ini dia ada Bang Zikri. Halo Bang Zikri. Halo. Jadi boleh dong Bang perkenalan biar teman-teman kenal. Baik. Perkenalkan nama saya Ahmad Zikri. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Ya, Cukup? cukup. Instagram atau Oh, Instagram namanya apa ya? Bang Zik. Bang Zikri. Ya, namanya Oh, Bang Zik aja. oh Bang Zik Nggak ya. pakai Jadi kri dah. oh, jadi kalau Bang Zik. teman-teman mau lebih deket lagi sama Bang Zikri, nah boleh langsung follow aja akun Instagram. Instagramnya Bang Zik ya Bang. Oh, betul sekali. Iya. Gimana Bang sehat? Seharusnya Sehat. tadi tanya keadaan dulu ya Bang, baru gitu. Tapi ya gitulah. Oh iya Bang. Jadi teman-teman kita ini nungguin Bang Zikri itu udah dari lama, tapi karena beliau ini sibuk banyak kegiatan juga, ya bener nggak Bang? Enggak. Sakitan. Oh sakit ternyata teman-teman. Jadi hari ini kita baru sempet ketemu dengan Bang Zikri. Nah, Bang Zikri di sini mau bincang-bincang santai aja nih Bang Hmm. tentang eh, mana sih lebih penting menurut Abang akademik dan juga organisasi. Ini memang lebih tinggi ini ya dari itu. Iya, Ya. ngepasin sama Abang gitu maksudnya. Oh gitu. Coba boleh dong Bang. Abang kan banyak nih bergabung di organisasi nih kan. Oh banyak. Banyak ya? Nggak tahu. Nggak tahu, Ya, aduh. kalau gabung berorganisasi nggak terlalu banyak. Mhm. Cuman kalau lama mungkin ya. Dia lama sama banyak beda kan? Iya, lama. Lama itu jangka waktu kalau banyak jumlah ya, Bang. Jumlah. Eh, Kan Abang lama nih berorganisasi. Iya. Mulai sejak kapan Abang itu terniat untuk bergabung di organisasi? Yang jelas bukan ISIS ya. Niatnya tuh kalau tanggal nggak tahu. Iya. Kalau hari juga nggak tahu. Cuman tahunnya tahu. Iya, kapan tuh? 2016. 2016. Bulan 9. Mas organisasi apa dulu nih? Iya. Yang pertama Abang masukin apa tuh di bulan 9 itu? Eh IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh. Itu di bulan berapa? Di bulan 9 ya, ikut DAD namanya, Heeh. Darul Arqam Dasar. Itu di salah satu kantor pemerintah pada saat itu, dan kami ada pengkaderan selama 3 hari 3 malam bersama instruktur dan MOT juga ada pada saat itu. Dan bagi saya pada saat itu adalah momen yang paling mengerikan. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena dulu memang saya bukan orang yang hobi berorganisasi, Mhm. hobi untuk berkumpul, apalagi disuruh untuk bicara di depan kan, Iya iya iya. ngobrol waktu SMA kan. Cuman pas ketika DAD, saya DAD itu dijebak sama salah satu senior. Mhm. Katanya kalau ikut DAD dapat nasi nanti katanya. Iya. Wah, makan gratis katanya kan. Ya udah ikut pada saat itu. Tapi setelah ikut DAD rupanya di sana diajari yang saya tahu pada saat itu tentang kemuhammadiannya lebih Mhm. kentalnya, tentang bagaimana pergerakan Muhammadiyah pada saat itu diajari. Ya setelah itu baru
rupanya ini pelatihan untuk masuk IMM. Mm-mm. Nah, begitu cerita awal Awal mula bergabung di organisasi. organisasi. Iya, iya. Terus alasan abang kenapa, kan IMM tuh gara dijebak tuh untuk ikut masuknya. Terus kenapa dari jebakan itu abang malah semakin banyak kan organisasi, bukan banyak, maksudnya ada beberapa organisasi yang abang ikuti. Ya, sama konsepnya seperti biasa yang biasa awal dicoba-coba, Oh iya 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 lalu iya. terbiasa, Kemudian keterusan ya bang. kemudian keterusan Iya gitu iya. kan. Dia organisasi itu seperti narkoba dia. Oh, narkoba nggak? Kalau sekelas mendengar kata narkoba, ya kita melihat mendengarnya itu barang haram gitu kira-kira ya. Udah menakutkan gitu ya. Iya ekstrim lah Ya, pokoknya. ekstrim lah pokoknya kan. Begitupun dengan organisasi. Organisasi itu menakutkan bagi mahasiswa. Tapi sekali dipakai nggak enak tuh. 2 kali, 3 kali lama-lama candu. Susah sekali untuk keluar dari dalam lingkaran itu. Lingkaran setan. Semacam saya juga begitu kan, karena pada tahun 2016 selesai dari DAD, dulu saya disuruh untuk baca buku ya, baca buku tentang filsafat Tuhan. Wow. Kalau awal-awal masuk kuliah kan disuruh tuh kan, apa itu kebenaran, Mm-mm. apa itu adil, apa itu hitam, apa itu putih, filsafat kan. Jadi pada saat itu memang disuruh untuk baca buku itu oleh senior. Awalnya kita menolak, hati, batin, pikiran. Cuman lama kelamaan saya juga udah lupa metode para senior pada saat itu untuk memasukkan cara mereka ke pikiran saya. Akhirnya saya tergoda kan. Saya juga orang beasiswa dulunya. Dan pertama masuk kampus Umbri saya inginnya tuh kuliah, dapat beasiswa, wisuda, Iya kerja, nikah, punya anak, punya cucu, mati. iya Semua keinginan orang kan gitu semuanya. iya pasti dong. Cita-cita sejuta umat. Dulu memang kayak gitu, dulu. Tapi Sebelum semenjak masuk organisasi mm-mm. itu kayaknya pikiran saya itu agak menyimpang sih gitu. Berarti perencanaan yang udah dirancang sebelumnya nih, Gagal. iya Harus dirancang lagi. harus buat ulang lagi Buat ya ulang bang. lagi kan. Nanti semester 9 buat ulang lagi. Mm-mm. Semester 13 juga buat ulang lagi. Karena semua udah bertambah kan. Iya iya iya. Kumis bertambah, umur bertambah kan. Semuanya sudah bertambah. Semester udah limit kayaknya. Jadi itu. Jadi pada saat itu masuk organisasi, karena saya sering baca buku, saya dilirik oleh beberapa senior pada saat itu dan ditarik untuk dijadikannya seseorang, bisa dikatakan apa ya, seorang aktivis ya begitu kira-kira. Saya memang dididik tuh dari hal kecil sampai yang besar. Yang pertama tuh perilaku, cara bahasa, apalagi pakaian, gaya rambut, sampai bau badan. Serius, karena saya dulu kan terus kemana-mana suka-suka hati. Karena di fakultas teknik tuh saya melihat orang begitu kan, Ya, karena melihat kawan-kawan tuh kan. kebanyakan anak teknik itu kan hampir rata-ratanya cara berpakaian mereka kayak gak terlalu Ya begitu kira-kira. Jadi mereka apa yang membuat diri mereka senang itu yang mereka lakukan ya. tanpa memikirkan apa itu dibenci orang atau tidak. Nah itu mereka. Nah itu saya dulu di situ di fakultas teknik itu kan, mau bawa katia kita kan, mau mandi mau tidak kan. Cuman itulah, akhirnya dibantu, tapi agak lama merubah itu kan. Tapi dulu selama saya belajar sama salah satu senior, mereka kasih aku syarat, tidak boleh pacaran katanya Mm-mm. selama belajar. Mm-mm. Di dunia organisasi, kalau kalau kamu pacaran, kamu tidak boleh ikut saya gitu. Ya, ya. Akhirnya saya nggak pacaran, memang niat untuk belajar gitu. Sampai sekarang. Sampai enggak, sekarang kemarin sampai apa ya? Sampai semester 8. Setelah itu
Setelah itu kan kita udah jadi senior. Gantian bilangkan ke adik-adiknya gitu ya bang. Iya. Minum dulu bang, santai-santai kita. Ini Tapi sponsornya enggak? iya, kita lagi butuh sponsor kebetulan bang, Oh makanya gitu ini ya. kosong. Nah jadi kalau misalnya ada yang mau masuk, enak banget. Oh gitu. Iya. Santai-santai aja. Bagusnya di sini sponsornya Umri ya. Jadi saya kenal itu humasnya, namanya Bang ini, Bang apa? Bang Wahyu baru tuh. Jangan lupa Humas. ya, Ya. sponsor. Jadi kan bang, setelah banyak nih perjalanan abang di organisasi, gimana dengan keadaan akademik? Nah, terkadang kan itu memang ketika orang melihat kita berorganisasi kan, kita memang nggak pernah jadi bintang, tapi kita pernah dikhawatirkan oleh para bintang. Ah begitu kira-kira ya. Iya. Asik, asik. Loba bintang loh guys. Kita nggak pernah jadi bintang. Tapi bagi mereka yang tahu karir perjalanan organisasi kita, mereka pasti penasaran, bagaimana sih cara beliau untuk menangani cara kuliah, menangani ataupun bagaimana akademik beliau sih gitu. Jadi itu banyak bertanya. Mungkin kakak ini sudah yang ke 1001 yang menanya itu kan. Dan ke 1002 ya nanti mungkin orang tua saya nanti. Balik dari sini langsung ditanya kan. Tapi sebetulnya organisasi apa namanya kuliah itu sebetulnya pilihannya ke kita. Seburuk apapun kita kuliah ya, tidak masuk, apalagi tidak pernah tuntas. Sebetulnya dosen tuh dia juga mempunyai hati nurani kepada kita kan. Ya, saya dulu juga pernah ngulang beberapa SKS ya. Langsung saya ditelepon, suruh datang ke fakultas, suruh buat tugas aja langsung dibuat tuntas kan. Nah, artinya sebetulnya punya peluang besar untuk bisa tuntas. Cuman ke pribadi kita aja, karena kayak saya kadang punya kesibukan. Disuruh ke kampus nggak datang, akhirnya nggak tuntas. Besok semester depan kayak gitu lagi. Kayak gitu lagi sampai sekarang udah limit ya, udah hamin-hamin baru datang ke kampus. Jadi bisa kita gambarkan bahwasanya kuliah hari ini tuh sebetulnya bagus, baik, kita yang membuatnya buruk. Iya. Paham nggak kira-kira? Paham. Berarti pemikiran orang tentang organisasi itu menghambat akademik itu nggak bener ya bang? Nggak benar. Itu tergantung gimana cara kita menjalaninya ya bang, cara membagi waktunya dan menanggap. Dosen tuh suka dia kalau ada mahasiswa yang berorganisasi karena dia menganggap orang yang berorganisasi itu orang yang aktif dan juga orang yang bisa mengembangkan apa yang ada di pikiran dia dan dia bisa mengimplementasikan secara langsung. Tetapi ada semacam momokan, ada semacam doktrin ataupun semacam apa namanya itu, perkataan seseorang yang membuat pikiran kita tuh bahwasanya berorganisasi itu menghambat kuliah, sehingga kuliah bukan lagi tempat berproses belajar dari A sampai Z, tapi kuliah adalah tempat kursus yang hanya boleh belajar di bangku, di luar tidak boleh begitu. Jadi itu sebetulnya ini nih karena ada semacam orang seperti saya berorganisasi malas kuliah, jadi orang menilainya buruk gitu dan disampaikan kepada yang lain, dan kalau bisa jangan sampai ada seperti saya lagi ke depannya. Jadi tentang kita boleh ikut organisasi, tapi gimana caranya kita itu ngebagi waktu kita antara akademik dan juga organisasi gitu kan bang? Ya betul. Iya bang, aku dapat informasi nih, katanya abang tuh pernah menjadi salah satu ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Zona Sumatera bagian tengah ya bang? Ya. Gimana tuh kok bisa seorang Bang Zikri ini kepilih menjadi ketua gitu? Soalnya zona Sumatera kan luas gitu ya kan? Oh gitu.
dulu pada tahun 2018 kalau tidak salah ya, 18 19 itu kami ada ikatan ya kan, Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia. Cuman organisasi ini hanya organisasi jurusan, tapi dia tidak legal, dia ilegal sifatnya. Karena kawan-kawan tidak mau melegalkan ini kepada Kemenkumham, apa namanya di kementerian itu, karena kalau sifatnya legal nanti dia akan berpatokan kepada pemerintah katanya. Nah, dengan perkataan semacam itu saya ada ketertarikan untuk berada dalam barisan teman-teman kan. Karena dulu kami punya slogan, industri keluargaku, keluargaku teknik industri. Nah gitu. Jadi siapapun dia, apapun keluarganya, dan apapun sukunya, dan dimanapun dia berada, kalau dia jurusan teknik industri, dia adalah keluargaku. Nah begitu. Nah pada saat itu, dulu kami ada pemilihan ketua Sumatera, zona Sumatera. IMTI Sumbakteng, Sumatera bagian tengah. Itu di UBH, atau UBH. Universitas Bung Hatta, Sumbar. Pada saat itu akhirnya dari Riau itu ada beberapa kampus yang berangkat dan kami diskusi, mereka sepakat Riau untuk maju ketua. Akhirnya abang ngajuin diri kan, saya siap maju dengan paparkan misi-misi, ya kan ada visi misi waktu itu kan. Lalu dari beberapa teman-teman ada juga yang mengajukan tangan. Akhirnya dari Riau aja kami dulu berembuk, orang Riau sepakat untuk duduk kan. Akhirnya kami maju, lawannya kalau nggak salah Batam ya, Ibnu Sina, kampusnya Ibnu Sina. Akhirnya tapi nggak ada pemilihan, nggak ada, dia cuma apa namanya tuh, aklamasi musyawarah. Setelah 2 malam sidang baru aklamasi. Cukup capek karena namanya himpunan ya, himpunan itu mereka merekap apa ya, mereka tuh merasa bahwasanya himpunan itu hidup dan mati dia. Jadi apapun untuk himpunan pasti diperjuangkan. Gitu. Nah, oleh karena itu pada saat itu akhirnya di maju di UBH, terpilih sebagai ketua IMTI zona Sumbakteng pada saat itu ya, Sumatera bagian tengah. Akhirnya ini ada cerita lucunya. Akhirnya kami ada kongres se-Indonesia. Itu di Sulawesi kalau nggak salah. Kan pada saat itu abang kan anak BEM Umbri kan. Iya. Jadi ngomong lah sama Presma Umbri, Novrio, mungkin kenal Novrio. Pres, aku mau berangkat ke Sulawesi, cuman nggak ada uang, sepatu pun nggak punya. Dulu memang nggak punya sepatu. Aku dulu sepatu tuh pinjam. Ada teman aku namanya Chandra. Aku sering pakai sepatu dia. Jadi dibelikannya aku sepatu amfibi, tau nggak amfibi? Dia ke air bisa, ke api bisa, ke darat bisa, ke lumpur pun bisa. Dia terbuat dari karet. Itu kalau dibuka, saya dipakai 1 hari, itu baunya nauzubillah itu. Jadi dibelikan dia sepatu itu. Iya. Terus. Belinya depan Neka Hospital ya kan. Belilah kan. Oh bangga minta ampun karena punya sepatu kan. Dulu memang nggak punya sepatu saya. Akhirnya dibelikan. Ada satu lagi, apa? Belikan aku tiket. Belikan tiket untuk pergi ke Sulawesi ya. Kongres. Aku walaupun lah nggak dapat apa-apa di BEM, yang penting aku bisa berangkat, bisa aku berargumen, bisa aku berbicara depan orang banyak. Karena keinginan aku dulu tuh cuma satu, ingin berbicara di dalam forum sekelas nasional. Karena selama ini berbicara Riau gitu kan. Kan udah capek. Itu keinginan dari dulu kan. Akhirnya dibolehkan, dibayarin tiket sama BEM dulu ke Sulawesi. Rupanya dibelikannya jam 6 pagi berangkat. Aku bangun jam 8. Aduh. Akhirnya ketinggalan pesawat. Dong. Jadi
Ya akhirnya nggak berangkat kan, akhirnya Menyesal ya bang, ya nyesal, karena yang seharusnya udah bisa ngomong di tingkat nasional ya tapi gagal gara-gara gagal. perbuatan Itu itu. 2000 berapa ya? 2019 atau 2018? 2019 nggak salah. Jadi pada saat itu, tapi kayaknya udah dibungkus Iya iya sepatu, iya iya. sepatu baru tuh, udah padahal baru tuh, aku cuci lagi. Dalam hati aku tuh nih sepatu nih lah. Oh baru deh naik pesawat langsung kata aku. Ah gitu Iya iya rupanya iya. nggak sampai Nggak pula jadi. kan. Aduh, terus gimana tuh perasaan abang karena nggak jadi itu? Akhirnya ya mungkin dibalas dengan cara lain kan. Karena teman-teman banyak cerita waktu itu kan Sulawesi itu punya masjid apung katanya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah muktamar IMM akhirnya dapat undangan berangkat juga ke sana kan. Sulawesi juga. Sulawesi juga. Waduh, masya Allah. Sampai juga Akhirnya. ke masjid karena keinginan dulu pengen sholat di situ kan. Mm-mm. Masjid Apung, Sulawesi Tenggara. Sampai juga. Kendari ya sampai juga. Iya, pasti banyak dari kawan-kawan juga yang mau pergi, mau kayak Bang Zikri juga pergi-pergi gitu kan. Karena tapi perginya Bang Zikri itu bukan hanya untuk healing ya Bang bahasanya Bang, Bukan tapi emang untuk yang berorgan kepentingan lah ya Bang gitu. belajar. Heeh. Oke deh Bang, coba kan ada nih Bang, sebagian dari orang-orang bilang kalau organisasi ini menghambat akademik tadi itu kan. Ya. Dan ada juga yang berpikiran kalau organisasi itu nggak penting. Nah, Abang berikan satu closing statement tentang yang mereka yang berbicara kalau organisasi itu nggak penting. Apa ya closing statement? Aku tuh sebetulnya udah lama nggak bicara, udah lama nggak diskusi. Aku tuh sebetulnya siapa namanya? Aku lupa namanya. Sekar. Abang tuh Sekar. Abang tuh sebetulnya dari hari apa ya? Pokoknya sudah lama menghindar lah dari lingkaran-lingkaran tempat biasa nongkrong dan diskusi itu. Karena abang pengen coba suasana baru. Pengen mulai hal yang baru gitu kan. Hal-hal yang apa begitu. Dan akhirnya untuk berpikir tentang organisasi, tentang isu pun bang udah jarang gitu. Apalagi disuruh closing statement. Closing statement tuh perkataan terakhir ya. Iya. Iya ya. Jenis. Sejenis itu ya. Quotes ya. Iya. Nah dulu sering aku buat quotes ya, masih ingat dulu ya. Setiap nongkrong itu pasti teman-teman buat story Bang Jik quotes untuk hari ini gitu kan. Pasti dia buat kayak gitu. Cuman sekarang udah, karena nanti mungkin kalian juga merasakan ya, ketika apa udah umur udah mulai 26, 27 itu kita mikirnya bukan yang kayak nongkrong tuh lagi gitu. Iya. Bukan lagi mikirnya rokok aku harus sempurna, harus surya enggak. Aku bukan nangis ya, tapi mau bersin, cuman nggak bisa. Masih tertahan ya. Dikira Iya, nanti nangis kan. Tapi nggak apa-apa, bisa dijadiin di awal. Jadi kan orang penasaran, kenapa Bang Zikri bisa nangis gitu. kok bisa ya? Podcast sama Bang Zikri tuh. Karena di umur-umur yang segini nih apa ya? Fokus kita udah beda ya Bang. Iya. Fokusnya tuh kayak ada debu lah. Jadi pengen apa namanya itu? Pengen fokus, astagfirullahaladzim. Pengen fokus ke satu hal tapi ragu. Paham nggak? Nih, Iya. kita dari sini pengen ke sini, ini masih banyak pilihannya. Kita masih di sini. Fokus ke sini masih ragu, fokus ke situ masih ragu, fokus ke sini masih ragu. Sedangkan kita masih berada di sini gitu. Nah, di posisi itulah, Bang. Dan enggak mungkin rasanya di sini selamanya. Karena umur udah 27. Udah lumayan kan, udah lumayan tua kan. Iya. 3 tahun lagi 30 kan. Udah kepala 3
Udah kepala 3 kan, udah belum punya anak lagi, Aduh. belum punya pacar lagi, Teman-teman. belum wisuda lagi, belum kerja lagi, kan? Masih banyak kan? Jadi bercabang deh pikiran tuh kan. Tapi itulah kehidupan kan. Bukan berarti siapa yang lulus dia yang sukses kan. Bukan berarti siapa yang duluan lahir dia yang duluan ke Mekah kan, tidak. Semua ada waktunya kalau ada rezekinya. Iya, benar banget. Ya kan? Dan kita tunggu aja giliran kita kan. Apakah kita ke Mekah atau ke kubur dulu? Iya. Cuman begitu. Apa ya closing statement ya buat mahasiswa ya. Mahasiswa hari ini tuh sebetulnya dia tuh nggak butuh kata-kata ya. Karena sudah banyak di Instagram dia kan, ya, di sudah TikTok banyak. gitu kan. Mahasiswa tuh pada saat ini kalau aku melihat beruntung nggak kalau kalian bisa aktif ya, bisa buat suatu agenda dan kegiatan secara bersama. Mahasiswa sekarang tuh orang tuh dopaminnya tuh di ujung jari. Atau dopamin kebahagiaan itu di jari HP. Kalau diambil HP-nya tuh 3 hari aja dan mereka akan stres. Nah, jadi perlu sangat sih rasanya buat gerakan. Kalau Car Free Day anti motor ya. Iya. Ya kan? Di kendaraan. Anti kendaraan ya. Nah, perlu buat gerakan seperti itu. Jadi 1 hari tidak pegang HP gitu. Jadi normal seperti biasa gitu ya. Tanpa HP, orang jangan ada yang komunikasi sehari itu gitu kan, bagus kan. Jadi tidak monoton ke HP terus. HP itu sekarang kan sudah bisa baca pikiran kita kan. Kalau scrollnya tentang politik yang keluar politik gitu kan. Kalau di HP saya itu kan ada Fadlizon Jokowi terus kalau di HP gitu. Gitu. Kayaknya dia udah tahu gitu kan. Iya, dia udah paham dianya apa yang mau dicari, kebutuhan Bang Zikri ini apa gitu. Iya kan, sampai dia tahu deh. sendiri. Nah, itu. Terus ini juga kan, sangat jarang mahasiswa tuh yang sebetulnya pada saat sekarang lah, musim tuh kan berubah. Dan demam tuh juga termasuk musim sekarang. Dulu musim panas kan, musim hujan. Sekarang musim demam satu lagi. Udah bercampur-campur. Nah, artinya sebetulnya kalau mahasiswa tuh peka kan, apalagi dia orang kesehatan, pergi dia ke desa, cek kesehatan gratis, itu sangat membantu masyarakat. Kasih dia pengobatan gratis, karena ketika saya balik ke kampung banyak orang tuh nggak mau berobat. Tahu kenapa? Semenjak COVID kemarin obat semuanya naik, kesehatan harganya naik. Jadi ketika demam mereka nggak mau berobat, mereka takut akan di COVID kan, mereka takut akan dikurung. Nah harusnya masih satu hadir di situ. Nah orang tuh coba cek gratis. Kami sampaikan, kalaupun ibu kena COVID akan kami kurung. Jadi masyarakat hadir di situ, sampaikan ke masyarakat, cek kesehatan gratis. Kalau bapak sakit kepala kasih obat gitu. Kalau yang parah sarankan ke rumah sakit gitu. Nah kan seharusnya di situ kan. Cuman tidak ada. Di mana mahasiswa? Mahasiswa tuh ada di kafe, ya kan? Sekarang lebih ke ya kebutuhan story. Nah, di kantin, nonton bioskop, di mall, buat story, ya kan? Dengan bangga. Nanti wisuda pakai toga lalu dibilang alhamdulillah, ya kan? Ya apa yang alhamdulillahnya gitu kita pertanyakan kan. Padahal pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa begitu kan. Tapi bukan mencerdaskan malah membodohi dia kan. Nah itu. Nah closing statementnya, mungkin ya closing statement ya. Tadi belum ya? Udah. Ini kalau udah lama nggak bicara sekali diskusi kayak gini lah. Ya closing statementnya mungkin kepada mahasiswa akhir atau mahasiswa maba ini? Seluruh ya? Bang, mencakupi mahasiswa. Oh mahasiswa ya.
Ya, bagi mahasiswa, apa ya, boleh pikir nggak dulu? Boleh, Bang. Boleh ya? Bagi apa ya, jadilah mahasiswa yang berguna bagi masyarakat. Jadilah mahasiswa berguna bagi masyarakat dan bagi orang banyak. Dan jangan jadi sampah masyarakat. Nah, mungkin itu closing Aduh, statement. Masya Allah, closing statement kali ini, aduh, buat saya sendiri aja merasa gitu. Jadi, apa yang dikatakan Bang Zikri, kita sebagai mahasiswa itu nggak hanya melulu belajar itu perlu, tapi kita itu mahasiswa kan juga penting untuk masyarakat. Jadi, kita itu emang harus mengabdi juga bermasyarakat gitu ya Bang ya. Pasti wajib hukumnya ya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin bincang-bincang kita dengan Bang Zikri itu kali ini cukup di sini aja. Buat kalian yang lagi melakukan kegiatan apapun di rumah, tetap hati-hati dan alon-alon. Bye bye.